Hei, hei, hei. Berhenti di situ. Apa kau pikir ini tempat yang bisa kau masuki? Hah? Cepat pergi dari sini. Kalau mau mengumpulkan barang bekas, sana ke belakang. Aku adalah tuan muda kedua keluarga Chu, Chu Singkong. Dia adalah si pecundang keluarga Chu yang terkenal itu. Siapa yang memberimu keberanian? Liang Jingru? Chu Singkong. Cih. Kalau begitu kau seharusnya masuk lewat pintu belakang. Pintu utama bukan untuk sampah sepertimu. Oh, bagaimana jika aku bersikeras masuk melalui pintu utama ini? Jangan mencari masalah. Di kota Tianhai ini, siapa yang tidak tahu posisimu di keluarga Chu? Kau lebih buruk dari anjing? Jika kau masih melawan, jangan salahkan aku jika aku tidak sungkan. Hentikan. Singkong. Qinglan? Qinglan? Sejak Singkong menghilang, aku berlatih keras dan naik ke alam dewa. Aku menghabiskan 1000 tahun lagi dan akhirnya menemukan gerbang reinkarnasi ini. Selama aku bisa menemukan jiwa Singkong di dalamnya, aku bisa membentuk kembali tubuhnya dan bersatu kembali dengannya. Kakak, kau juga seorang permaisuri. Mengapa kau harus terus memikirkan orang yang sudah mati? Kau tidak mengerti. Aku dan Singkong, kami saling mencintai dengan tulus. Kalau begitu, kakak, mengapa tidak turun untuk menemaninya saja? Kau, si bodoh yang otaknya hanya berisi pria, tidak pantas menjadi seorang permaisuri. Chu Singkong adalah tuan muda kedua keluarga Chu. Dia memenuhi aturan seleksi pasangan, biarkan dia masuk. Baik. Qinglan. Sudahlah, Qinglan belum mengenalku sekarang, jadi tidak perlu terburu-buru. Jaga sepedanya baik-baik, atau aku patahkan kakimu. Hanya sepeda butut. Apa yang harus dijaga? Aku mampu menggantinya. Terbang, terbang. Benda apa yang baru saja terbang melewati kita? Hei, tuan muda, lihat. Sepertinya itu sepeda yang tadi menyalip kita di jalan. Pemilik sepeda ini pasti adalah seorang ahli tersembunyi yang ulung. Jika aku bisa berteman dengannya, itu pasti akan membantu keluarga Chu menguasai Tianhai. Siapa ahli yang tadi datang dengan mengendarai sepeda? Dia, tuan muda kedua keluarga Chu. Apa? Tuan muda Chu Singkong ini hanya orang tak berguna. Mana mungkin dia ahli bela diri tersembunyi. Sepertinya aku salah lihat sepedanya. Kalau dia ahli, aku ini Kaisar Giok. Nona Murong ini tidak hanya sangat cantik jelita, tapi juga jenius seni bela diri nomor 1 di Tianhai. Siapapun yang menikahinya, dapat memastikan keluarganya menjadi penguasa tunggal. Entah tuan muda dari keluarga mana yang seberuntung itu ya. Nyonya besar, yang itu tuan muda keluarga Su, keluarganya punya lebih dari 10 kapal kargo. Yang ini tuan muda keluarga Luo, dari keluarga terpandang di Jingcheng. Yang ini tuan muda keluarga Sun, keluarganya adalah praktisi bela diri. Tuan muda dari keluarga mana yang itu? Dia tuan muda dari keluarga Chu, Chu Singkong. Apa? Kenapa si tidak berguna ini ada di sini? Segera usir dia. Baik. Wah, sudah lama aku tidak makan makanan manusia biasa. Rasanya lumayan enak. Tuan muda Chu, Nyonya besar memerintahkan, Anda diminta untuk pergi. Kenapa harus pergi? Karena kau hanyalah orang tak berguna? Semua yang hadir hari ini adalah putra-putra keluarga kaya. Kami datang ke sini naik mobil Mercedes-Benz, bahkan Rolls-Royce. Hanya kau si tidak berguna yang naik sepeda. Kau naik sepeda, tidak pantas muncul di acara pemilihan jodoh ini. Qinglan sendiri yang menyuruh aku masuk.
Omong kosong. Kalau berbohong setidaknya gunakan sedikit akal. Perbedaan antara putriku dan Anda itu seperti burung feniks di langit dan ayam hutan di tanah. Bagaimana mungkin dia mengenal Anda? Anggaplah memang dia mengenal Anda. Walaupun begitu, putriku tidak akan membiarkan orang tak berguna seperti Anda datang ke acara pemilihan jodoh ini hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Para hadirin, aku mengusulkan agar segera mengusir si tak berguna ini dari kontes pemilihan jodoh ini. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Aku menentang. Akulah yang mengizinkan Chu Singkong masuk, dan aku telah memutuskan untuk memilihnya sebagai calon suamiku. Apa? Apakah kamu sudah gila? Chu Singkong si pecundang ini, dia bukan hanya tidak bisa membantumu, tetapi juga akan menjadi bebanmu. Jika kamu memilihnya, itu akan menjadi bahan tertawaan terbesar di kota Tianhai. Benar sekali, Chu Singkong hanyalah keturunan rendahan yang lahir dari pelayan, keluarga Chu. Dia hanya pantas berebut makanan dengan anjing, tidak ada bedanya dengan pengemis. Qinglan, bagaimana mungkin dia pantas bersanding denganmu? Sampah seperti Chu Singkong ini seharusnya tidak pantas hidup di dunia ini. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Murong Qinglan? Aku tidak membutuhkan bantuan siapapun. Aku tetap bisa menjadi yang tak tertandingi. Selain itu, aku akan membantu Chu Singkong naik ke tahta menjadi legenda. Aku tidak setuju. Aku dan Qinglan adalah pasangan serasi, dilahirkan untuk bersama. Memangnya siapa kau si jelek ini sampai berhak tidak setuju? Chu Singkong, bicara soal latar belakang keluarga, aku adalah tuan muda utama keluarga Chu yang sah. Kau hanyalah anak haram. Bicara soal kemampuan, perusahaan yang kudirikan sudah terdaftar di bursa, sementara kau bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, Astaga, kali ini aku juga menyiapkan uang tunai 1 triliun rupiah, 2 kapal pesiar mewah, dan sebuah perkebunan pulau sebagai mahar. Sungguh hadiah yang sangat besar. jika aku seorang wanita, menikah dengan Chu Aotian, aku rela menjadi selirnya saja. Qinglan, dengan dukungan sumber daya keluarga Chu, kultivasimu akan jauh lebih cepat. Kamu masih punya waktu untuk berubah pikiran. Aku hanya mau Chu Singkong. Qinglan, apa kekuranganku dibandingkan pecundang ini? Hal-hal biasa ini di mataku hanyalah sampah. Selama aku menginginkannya, aku bisa mendapatkannya dengan mudah. Bicara besar sekali. Kalau begitu, aku ingin lihat mahar seperti apa yang bisa kau berikan. Maharku adalah ini. Chu Singkong ternyata membawa sebungkus permen QQ. Kurasa itu barang paling berharga yang dia miliki. Chu Singkong, apa kau pikir kami ini bodoh? Akan ku beritahu, jangan kalian remehkan ini. Meskipun ini kelihatannya seperti permen QQ, sebenarnya ini adalah pil keabadian tertinggi. Selama kalian memakan satu butir, kalian bisa langsung menjadi abadi. Berani-beraninya dia bilang langsung jadi dewa. Apa Chu Singkong benar-benar sudah gila? Benar, dia hanya badut saja. Singkong tetap humoris seperti biasa. Baik, karena kau bilang ini adalah pil keabadian, maka makanlah sekarang juga di tempat ini dan langsung menjadi dewa. Jika tidak berhasil, aku akan mengirimmu ke akhirat hari ini juga. Sebenarnya aku sudah menjadi tubuh abadi yang tak tertandingi, tidak ada gunanya bagiku memakan ini. Banyak sekali alasanmu, pada akhirnya kau hanya tidak bisa membuktikannya. Baik, kalau begitu aku tidak akan basa-basi. Ayo, habisi dia. Hentikan. Kau, Chu Singkong adalah milikku. Siapa yang berani menyentuhnya? Mati! Apakah ini berarti aku dipaksa jadi suami bergantung? Tapi rasanya cukup menyenangkan, ya? Chu Singkong, kau hanya tahu bersembunyi di belakang wanita? Kalau kau memang laki-laki sejati, cepat kemari. Aku tidak takut padamu.
Qinglan telah banyak membantuku. Aku tidak bisa membiarkannya dipermalukan. Jangan gegabah. Kau diam. Sekarang juga. Baiklah. Kalian Dasar nakal. Puas? Benar-benar memalukan. Sepertinya Singkong sekarang sudah sedikit berbeda dari sebelumnya. Chu Singkong. Kau berani menyentuh wanita yang aku incar? Aku akan membuatmu tidak mendapatkan kedamaian. Hadirin sekalian yang datang hari ini, semuanya adalah tokoh penting di Tianhai. Hanya si pecundang Chu Singkong ini datang dengan sekantong permen jeli untuk membodohi kita. Jika kita tidak memberinya pelajaran yang mendalam, kehormatan kita akan diletakkan di mana? Benar sekali. Ya, betul. Benar, jangan biarkan dia lolos. Siapa bilang aku sedang mempermainkan kalian? Pil abadi tak tertandingi ini tidak berguna jika aku yang makan, tapi bukan berarti tidak berguna bagi orang lain. Apa ada di antara kalian yang mau mencoba? Hahaha. Tampaknya tidak ada yang berani mencoba pil abadi omong kosongmu itu. Aku berani. Dasar dua pecundang. Adik kecil? Siapa namamu? Aku dipanggil Laifu. Aku percaya bahwa Anda adalah dewa. Bagus. Kalau begitu, aku akan menganugerahkan takdir keabadian padamu. Tunggu. Karena kamu begitu percaya diri, bagaimana jika kita bertaruh saja? Bagaimana Taruhan apa? kita bertaruh? Setelah dia memakan pil abadi milikmu itu, apakah dia bisa menahan satu pukulan dariku? Jika tidak bisa menahannya, maka kamu akan tunduk padaku. Murong Qinglan, jangan halangi. Lalu bagaimana jika dia berhasil menahannya? Hahaha. Jika dia berhasil menahannya, aku akan berlutut di depan semua orang dan meminta maaf padamu. Bagaimana? Baik, Jangan. aku terima taruhan ini. Hahaha. Kamu pasti mati. Guruku, Dili adalah salah satu dari 4 dewa perang Istana Naga, dewa perang Qinglong. Meskipun ilmu bela diriku masih kurang mumpuni, tapi aku sudah memasuki lapisan keempat jalur bela diri. Tingkat keempat seni bela diri. Ini benar-benar jenius seni bela diri. Benar-benar pantas disebut tuan muda besar dari keluarga Chu. Guru tuan muda Chu ternyata adalah dewa perang Qinglong. Bagus, sungguh sangat bagus. Dasar bocah sialan, hanya dengan dirimu. Berani-beraninya kau ingin mendekati putriku? Mimpi di siang bolong saja sana. Apa ini? Ini adalah pil hunyuan yang kubuat. Dalam waktu singkat, pil ini bisa membuat peminumnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Nanti, berikan diam-diam kepada Laifu untuk dimakan. Tenang saja, Qinglan. Tanpa ini pun aku bisa menang. Tunggu. Energi pil abadi ini terlalu kuat. Tubuhmu tidak akan kuat menahannya. Segitu sudah cukup. Ayo. Seolah-olah itu benar. Aku ingin melihat bagaimana si sampah itu akan mengakhiri ini nanti. Dewa,
Tidak, tidak. Tidak ada rasa apa-apa. Tidak ada rasa apa-apa? Ya, Ini tidak mungkin. Chu Singkong, sudah selesai dengan trik murahanmu? Sekarang giliranku. Tinju Aotian Qinglong, Oh, aku mengerti. Laifu, cepat baca mantranya. kelinci kecil putih bersih dengan 2 telinga yang tegak. Bocah bodoh ini benar-benar percaya pada perkataan Chu Singkong. Apa otaknya sudah rusak? Lihat saja, dia pasti akan cacat meskipun tidak mati. Chu Aotian terlempar. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Bagaimana mungkin ini terjadi? Hehehehe, aku tidak merasakan sakit sama sekali. Tunggu. Gagapku juga hilang. Dewa, Anda sungguh hebat. Laifu adalah tubuh fana. Dia tidak bisa langsung menyerap kekuatan pil keabadian. Dengan mantra metode abadi yang baru saja kuajarkan, dia baru bisa menyerapnya dengan cepat. Tadi Laifu. Kenapa menyanyikan lagu anak-anak? Sebenarnya itu bukan lagu anak-anak. Itu adalah mantra metode abadi. Benarkah? Iya. Ini semua karena aturan hukum langit sialan ini. Mantra metode abadi yang kubacakan ternyata berubah menjadi lagu anak-anak. Setelah kembali aku pasti akan membiarkan anjing itu kelaparan beberapa hari. Tuan Muda Chu, Anda baik-baik saja. tadi aku hanya kurang hati-hati. Hanya seorang satpam rendahan. 1 pukulan lagi, aku pasti akan mencabut nyawanya. Tuan Muda Chu, akhirnya akan menunjukkan kekuatan sejatinya. Aku tidak percaya satpam kecil ini masih bisa bertahan. Tinju Aotian Qinglong, Kelinci putih, putih dan bersih. Salam yang mulia. Bangunlah. Aku memanggil kalian semua ke Tianhai kali ini untuk masalah besar yang menyangkut kita semua. Jalan surga telah menghilang. Apa? Jalan surga menghilang? Ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Pantas saja, akhir-akhir ini kultivasiku tidak ada kemajuan. Kalian tidak perlu terlalu panik. Kunlun telah mengetahui hal ini dan melacak bahwa kekuatan jalan surga terakhir muncul di kota, yaitu Tianhai. Selanjutnya, kalian harus segera menggunakan semua sumber daya yang kalian miliki untuk mulai mencari. Jangan lewatkan petunjuk sekecil apapun. Yang mulia tenang saja, sebelumnya aku punya seorang murid, keluarganya punya sedikit pengaruh di Tianhai. Aku yakin dia bisa membantu. Semuanya, keselamatan alam ini bergantung pada kita. Kami pasti tidak akan mengecewakan amanat Anda. Guru, Hahaha, ini adalah artefak yang aku buat khusus untukmu. Artefak ini dapat mendeteksi kekuatan jalan surga. Aku sengaja membawanya dengan formasi perpindahan alam semesta untuk membantumu. terima kasih guru. Bagus. Prajurit, ya, di mana arah timur laut? lapor yang mulia. Timur laut seharusnya adalah manor keluarga Chu. Keluarga Chu? Ternyata disinilah tempat kekuatan jalan surga menghilang terakhir kali. Nona muda, bukankah kau pemimpin Istana Naga? Bagus. Aneh. Di sini sepertinya tidak ada yang istimewa. Jalan surga, aku adalah jalan surga. Apa yang kau lakukan? Anak baik. Aku tidak punya waktu bermain denganmu sekarang. Sial, aku tidak mau sosis. Aku bukan anjing. Aku adalah jalan surga, jalan surga. Tuan menyuruh kita mengawasi jalan surga. Orang ini berani-beraninya mencoba kabur. Setelah menyinggung Tuan, masih berpikir bisa lari. Itu tidak akan mudah. Kalian semua maju, beri pelajaran pada lelaki tua ini. Sama sekali tidak ada petunjuk. Sepertinya aku hanya perlu menemukan orang yang ada di halaman ini dan menanyakan tentang situasinya.
Katakan, siapa yang tinggal di halaman ini? Dia adalah tuan muda kedua keluarga Chu Singkong. Di mana dia sekarang? Dia sekarang sedang menuju ke pertemuan pemilihan pasangan keluarga Murong. Chu Singkong. Pertemuan pemilihan pasangan. Cucu Aotian ternyata jatuh lagi. Jangan-jangan semua yang dikatakan Chu Singkong itu benar? Tuan Muda Chu, bagaimana kau bisa kalah dari satpam itu? Energi spiritualnya kacau, aliran darahnya terbalik. Chu Aotian, sepertinya tinju Aotian King Long milikmu belum benar-benar matang, ya? Jika kau terus memaksakan diri menggunakannya, kau bisa lumpuh. Ternyata itu masalah Chu Aotian sendiri. Aku sudah tahu, QQ Gum itu bukan pil abadi apapun. Chu Singkong, kau sedang beruntung hari ini. Kita lihat saja nanti. Hari ini hanyalah turnamen pemilihan jodoh. Siapa yang akhirnya bisa mendapatkan wanita cantik itu belum bisa dipastikan. Tunggu, Chu Aotian. Apa kau tidak melupakan sesuatu? Hal apa? Karena kau kalah, sesuai dengan taruhan kita tadi, kau harus bersujud di hadapan semua orang dan meminta maaf padaku. Aku harus bersujud dan meminta maaf padamu. Haha, Chu X Singkong. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan itu? Apa kau melupakan statusmu? Sepertinya kau tidak mau menepati janji taruhanmu. Lai Fu, Siap. Mau apa? mau apa? Karena kau tidak mau bersikap terhormat, aku akan menyuruh orang untuk membantumu bersikap terhormat. Lai Fu, serang! Berhenti. Bibi, apa maksud semua ini? Keluarga Chu memiliki pengaruh besar di Tianhai. Kita tidak boleh menyinggung mereka. Jika Chu Aotian dipermalukan di sini, bisa-bisa keluarga Murong akan menanggung dendamnya. Chu Singkong, kakak laki-laki adalah seperti ayah. Bagaimanapun juga Chu Aotian adalah kakakmu. Kau mempermalukannya seperti ini, kau sama sekali tidak mengerti sopan santun. Orang sepertimu masih ingin menikahi putriku King Lan? Jika kau sampai berhasil, nanti bukankah kau akan menginjak-injak kepalaku? Dan semena-mena? Pria dewasa kok sangat perhitungan. Benar, tadi taruhan itu hanya sekadar bicara saja. Dia malah menganggapnya serius. Benar-benar tidak bisa diajak bercanda. Kalian membela sebelah pihak, kalian... Cukup, Chu Singkong. Lupakan saja soal minta maaf dan berlutut. Suruh Tuan Muda Aotian segera pergi. Sungguh standar ganda yang luar biasa. Jika yang kalah hari ini adalah Chu Singkong, apakah kalian akan berkata seperti ini juga? Omong kosong soal kakak seperti ayah, omong kosong soal jiwa besar, itu semua hanyalah alasan. Kalian hanya meremehkan Chu Singkong. Qing Lan, omong kosong apa yang kau katakan? Omong kosong? Apa yang kukatakan adalah kebenaran mutlak. Taruhan ini memang tidak adil sejak awal. Jika yang kalah hari ini adalah Chu Singkong dan jatuh ke tangan Chu Aotian, menurut kalian apakah dia masih punya jalan keluar? Sekarang kalian keluar berpura-pura menjadi orang baik. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Chu Aotian, ada aku di sini hari ini. Kau tidak berlutut, tetap harus berlutut. Singkong, setelah terlahir kembali kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Cukup. Terima kasih, Qing Lan. Qing Lan, aku tidak peduli dengan pandangan orang lain. Selama kamu mengerti aku itu sudah cukup. Chu Singkong, kamu tunggu saja. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Chu Singkong, kesombonganmu tidak akan bertahan lama. Guruku, Dewa Perang Qinglong, akan segera tiba di sini. Dewa Perang Qinglong akan datang. Dewa Perang Qinglong ada di belakangnya. Berani-beraninya dia melawan Chu Aotian. Untungnya aku tadi berpihak pada Chu Aotian. Jika tidak, ketika Dewa Perang Qinglong tiba, keluarga Murong akan mendapat masalah besar. Memangnya kenapa kalau Dewa Perang Qinglong datang? Kenapa? Guruku, Dewa Perang Qinglong,
adalah salah satu dari 4 dewa perang Istana Naga. Posisinya tinggi dan kekuasaannya besar, kekuatan kultivasinya mencapai langit. Sekali ayun pedang bisa menempuh 3.000 li. Satu orang setara dengan jutaan pasukan. Dengan dia di sini, kamu masih berani menyuruhku bersujud dan meminta maaf? Menurutku yang harus bersujud dan meminta maaf, itu kamu. Chu Xingkong, jika kamu masih punya sedikit otak, cepat lakukan seperti yang dikatakan Tuan Muda Chu. Siapa tahu, Tuan Muda Chu masih bisa berbelas kasih dan mengampuni nyawamu. Jika tidak, ketika Dewa Perang Qinglong datang nanti, yang menunggumu hanyalah kehancuran total. Apa yang kalian katakan? Sepertinya masuk akal juga. Kalau begitu, kenapa kamu belum berlutut dan meminta maaf sekarang? Benar, Chu Xingkong? Cepat minta maaf. Sayangnya, aku ini orang yang lembut hati tapi keras kepala. Lai Fu. Dasar kau. Kau bajingan, kau berani memukulku? Kau bajingan busuk, kau berani memukulku? Kalau memukulmu ya sudah aku memukulmu. Apa perlu memilih hari baik dulu? Untuk memukulmu? Ya ampun. Si kelinci putih kecil, begitu putihnya. 2 telinganya berdiri tegak, suka makan lobak dan sayuran. Melompat-lompat sungguh menggemaskan. Hahaha. Tolong aku. Aduh, kenapa kalian masih berdiri saja di sana? Cepat selamatkan Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu, ayo. Aku sudah menahannya selama 3 tahun. Aku hanya ingin menunggu kesempatan ini. Aku tidak bermaksud membuktikan betapa hebatnya diriku. Tapi aku ingin memberitahu kalian semua. Petugas keamanan juga manusia. Serang mereka, bunuh mereka. Chu Aotian, apa kau menganggap ucapanku seperti angin lalu saja? Dasar wanita jalang, apa bagusnya si sampah itu? Sampai kau membelanya seperti ini? Kalau kau butuh laki-laki, bilang saja padaku. Akan kupanggil lebih dari 10 temanku untuk memuaskanmu bersama. Murong Qinglan benar-benar demi Chu Xingkong. Sampai membuat Chu Aotian berlutut. Masalah ini agak besar. Ya, Qinglan, apa kau gila? Dia itu Tuan Muda Chu. Bagaimana kau bisa memukulnya? Tuan Muda Chu? Qinglan, dia pasti telah dibohongi oleh sampah itu. Tapi janganlah. Pergi. Murong Qinglan, kau berani memukulku? Tunggu sampai guruku, Dewa Perang Qinglong datang. Aku akan menahanmu di bawahku, lalu membiarkan Chu Xingkong melihat dengan matanya sendiri bagaimana aku menghinamu. Kau tidak akan mendapat kesempatan itu. Hentikan! Hahaha. Chu Xingkong, guruku akan segera tiba. Kau berani menyentuhku? Bahkan Yesus pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Itulah kataku. Muridku, Guru, aku telah dilumpuhkan olehnya. Kau harus membalaskan dendamku. muridku. Ini adalah pil penyembuh tingkat 9. Cepat telan. Siapa yang telah melumpuhkan muridku? Keluar kau. Terima kematianmu. Memang pantas menjadi Dewa Perang Qinglong. Hanya dengan satu tatapan, sudah membuatku hampir tidak bisa bernapas. sekarang Chu Xingkong pasti tamat. Ini yang mereka sebut Dewa Perang Qinglong? Dia pandai sekali berpura-pura hebat. Di Istana Naga, hanya ketua Istana Shen Wushuang yang bisa dianggap sebagai seseorang. Yang lainnya hanyalah sampah tak berguna. Aku baru saja berinkarnasi kembali, meskipun kekuatanku tidak sebaik Dewa Perang Qinglong. Tapi dengan menggunakan teknik rahasia, belum tentu aku tidak bisa melawannya. Qinglan ternyata seberani ini. Mengapa aku tidak pernah menyadarinya dulu? Tuan, semua ini dilakukan oleh si pecundang Chu Xingkong itu. Tidak ada hubungannya dengan putriku, Qinglan.
Chu Singkong, kau segera lumpuhkan dirimu sendiri. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Hahaha, katak dalam tempurung? Berani bicara tentang langit. Kurang ajar. Beraninya kau menghinaku. Bocah tengik. Sepertinya aku sudah lama tidak bertindak. Sampai orang-orang lupa dengan ketenaranku. Kau tidak pantas bertarung melawanku? Lai Fu, serang. Aku? Tenang saja, aku akan memberimu teknik tingkat dewa. Dijamin kau menghadapi si tua bangka ini sangat mudah. Benarkah teknik tingkat dewa apa? Nih, kitab yang ini. Dewa. Anda yakin ini adalah teknik dewa? Belajar saja, setelah menguasainya, Anda tidak akan terkalahkan lagi di dunia ini. Baik, aku percaya pada dewa. Chu Singkong ini mulai gila lagi. Dia tidak sungguh-sungguh berpikir bahwa Chu Aotian kalah. Ada hubungannya dengan permen konyolnya itu kan? Kalah? Ada apa ini? Hah? Itu Chu Singkong. Dia mengambil permen kenyal, mengatakan itu adalah pil keabadian tertinggi. Setelah memakannya pada satpam kecilnya, membuat Tuan Muda Chu muntah darah. Bukan. Itu karena Tuan Muda Chu melakukan kesalahan saat kultivasi. Apa sebenarnya yang terjadi? Guru, murid, kurang mahir dalam melatih tinju Aotian Qinglong sehingga terjadi serangan balik. Karena itulah, Tidak apa-apa. Kau sudah lama tidak berada di sisi gurumu. Kesalahan dalam kultivasi, tidak usah menyalahkan diri sendiri. Kalau begitu, apakah Chu Singkong itu punya masalah di otaknya? Ya. Kalau tidak ada masalah, mana mungkin dia berani bicara seperti itu pada Anda? Hanya membuang-buang waktu saja. Karena begitu, aku akan memberinya kematian yang cepat. Mati! Hahaha, aku sudah menguasainya. Halo semuanya, aku adalah satpam kecil yang telah berlatih selama 2,5 tahun. Lai Fu. Aku suka bernyanyi, menari, nge-rap, bermain basket, dan musik. Sialan kau. Jurus apa ini? Ternyata mengandung sedikit kebenaran agung. Dewa Perang Qinglong kalah. Dewa Perang Qinglong benar-benar kalah. Bagaimana mungkin teknik tingkat dewa milikku bisa menjadi seperti ini? guru aku adalah salah satu dari 4 dewa perang. Bagaimana mungkin dia bisa kalah? Tidak mungkin. Ini jelas tidak mungkin. Mungkinkah majalah ini? Kamu buru-buru mau menelepon siapa? Hei kepala pelayan, sekarang juga kamu segera beli semua majalah pria yang ada di pasaran dan bawa pulang semuanya. Sial, kenapa aku tidak memikirkannya? Ya, semuanya. Tidak peduli berapa harganya. Pergi beli majalah pria, beli sebanyak yang kamu bisa. Apa? Sekarang satu majalah pria dijual lebih dari 2 juta rupiah. Tetap harus dibeli. Aku mendirikan majalah pria sejati. Tidak hanya tidak menghasilkan uang, tapi juga menanggung banyak utang. Bos, majalah pria sejati, kita laku keras. 1 eksemplar di pasar gelap sudah melonjak hingga 20 juta rupiah. Apa? Hahaha, ya Tuhan, ya bumi, dewa mana yang memberikan kekayaan sebesar ini padaku? Apakah majalah ini benar-benar manual dewa? Qinglan, apa kamu juga ingin mempelajarinya? Ambil saja dan lihat. Siapa yang mau melihatnya? Cepat singkirkan. Kamu tidak suka tipe ini?
Kalau begitu besok aku akan mencarikanmu tipe lain. Kamu jangan bicara lagi. Dasar Chu Singkong yang menyebalkan. Apa tubuhku masih kalah dengan para wanita di majalah itu? Guru? Guru? Apakah Chu Singkong itu benar-benar mengeluarkan manual dewa? Dia hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa mendapatkan makanan. Bagaimana mungkin dia memiliki hal yang sungguh luar biasa? Siapa yang memberitahumu? Itu adalah manual dewa? Bukan, tapi tadi Bodoh. Yang benar-benar hebat bukanlah manual dewa apapun, tapi satpam kecil itu. Dewa Perang Qinglong, Tuan, apa hebatnya satpam rendahan itu? Dia hanyalah udik rendahan saja. murid juga bingung. Satpam rendahan itu sepertinya belum pernah berlatih, ya? Beberapa orang memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Meskipun belum pernah berlatih, mereka tetap bisa mengandalkan konstitusi khusus untuk mengeluarkan kekuatan yang hebat. Barusan, saat aku melawannya, aku merasakan sedikit kebenaran Dao yang kuat. Ditambah lagi, dia bisa menyadari jurus yang kuat hanya dari Guru. sebuah majalah rendahan. Dia menyadari jurus yang kuat. Jika tebakanku tidak salah, dia adalah konstitusi Dao yang legendaris. Di dunia kultivasi, konstitusi Linglong 9 bukaan. Konstitusi Linglong 9 bukaan? Konstitusi Linglong 9 bukaan? Tubuh sekeras emas, hati seputih permata, darah seperti raksa, sumsum seperti sup emas. Ternyata benar-benar konstitusi Linglong 9 bukaan. Pantas saja dia bisa menyadari jurus yang begitu kuat hanya dari sebuah majalah. Kalau begitu, bukankah majalah itu tidak berguna? Bukankah aku membelinya dengan sia-sia barusan? Hei, kepala pelayan, segera jual semua majalah yang baru saja kita beli. Benar, jangan sisakan satu pun. Jual seharga 1 sen per eksemplar. Jual juga semuanya. Semua salah Chu Singkong si sampah itu. Hei kepala pelayan, Anak ini telah kuubah menjadi konstitusi Linglong 9, bukaan dengan pil abadiku. Selama dia berlatih langkah demi langkah dengan tertib, dan tidak celaka di tengah jalan, naik ke alam abadi sudah pasti. Murong Qinglan, kamu tadi hampir percaya kalau majalah itu adalah jurus tingkat dewa. Sungguh bodoh sekali. Dia hanyalah seorang yang hina, rendah, seorang satpam kecil yang tidak berarti. Mengapa dia bisa memiliki tubuh 9 lubang yang indah? Aku tidak terima. Tubuh Tao terlahir alami. Semuanya sudah ditentukan oleh takdir. Kau tidak terima juga tidak ada gunanya. Guru, lalu sekarang bagaimana? Aku telah dilumpuhkan olehnya. Tenang. Yang belum sepenuhnya berkembang, tubuh Tao yang terlahir alami, belum menjadi lawanku. Tadi aku hanya lengah saja. Tidak kusangka, guru dadakanku ini lumayan bisa diandalkan. Setelah melenyapkan satpam kecil ini, Chu Singkong juga harus mati. Kenapa? Mau berkelahi lagi? Tidak berkelahi. Anak muda, aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kau bersedia mengangkatku sebagai gurumu? Mengangkat guru? Mengangkat guru? Guru, Anda ingin mengangkatnya sebagai murid? Bagaimana dengan balas dendamku? Murid mengakui kesalahannya. Hanya saja satpam kecil ini tadi melukai Anda. Jika Anda membiarkannya pergi, itu akan merusak nama baik Anda. Aku masih harus mengandalkan keluarga Chu untuk melacak petunjuk hilangnya kekuatan Dao Langit, jadi tidak baik memaksanya. Tidak masalah. Satpam kecil ini memiliki bakat yang luar biasa. Jika dia masuk ke dalam perguruanku, sekteku pasti akan menjadi lebih kuat. Di masa depan posisi ketua Istana Naga, siapa lagi yang pantas selain aku? Tapi, tenang saja. Setelah aku mengangkat satpam kecil ini sebagai murid, Chu Singkong dan Murong Qinglan akan kuserahkan padamu. murid akan mematuhi ajaran guru. Dewa Perang Qinglong benar-benar menerima satpam kecil ini sebagai murid? Apa dia akan setuju? Tentu saja, Dewa Perang Qinglong adalah salah satu dari 4 Dewa Perang di Istana Naga.
Tidak berlebihan jika dikatakan dia berada di atas banyak orang, di bawah satu orang. Menjadi muridnya sama saja dengan mencapai puncak kesuksesan. Memang pantas Yang Mulia Dewa Perang Qinglong dipuji. Sungguh strategi yang cerdik. Chu Xingkong. Tunggu saja satpam kecil itu. Menjadi murid Dewa Perang Qinglong. Lihat siapa lagi yang bisa kau andalkan. Kau yakin sekali? Chu Xingkong. Sekarang semua orang tahu kau adalah seorang penipu. Dibandingkan dengan Dewa Perang Qinglong, kau hanyalah hama yang menjijikkan. Kau tidak berpikir bahwa satpam kecil itu akan memihakmu, kan? Yang Mulia, aku... Tidak apa-apa. Aku tidak suka memaksa orang lain. Bagaimanapun pilihanmu, ikutilah kata hatimu sendiri. Baik. Anak muda, asal kau mau menjadi muridku, maka semua sumber daya Istana Naga bisa kau pilih. Aku bisa mempromosikanmu sebagai wakil utusan Istana Naga. Posisimu hanya di bawah pemimpin aliran dan 4 dewa perang. Hao Tian ini adalah adik seperguruanmu di masa depan. Keluarga Chu bersedia memberikan uang tunai 1 triliun rupiah, 2 kapal pesiar mewah, dan 1 perkebunan di pulau sebagai hadiah penerimaan murid untuk guru. Bagus. Pilihan apa yang akan kau ambil, anak muda? Kau seharusnya sudah tahu. Baik. Aku setuju. Benar saja, satpam kecil ini akhirnya memihak Dewa Perang Qinglong. Sudah kuduga. Lagi pula, orang normal manapun akan memilih seperti itu. Selamat Tuan Besar, telah mendapatkan murid yang luar biasa. Selamat guru telah mendapatkan murid yang hebat. Bagus, sangat bagus. Hahaha. Singkong, tidak apa-apa. Aku ada di sini. Tidak apa-apa, King Lan. Tidak ada yang perlu disesali tentang ini. Tapi Lai Fu dia... Lai Fu maju saat aku sangat membutuhkannya. Semua ini memang pantas dia dapatkan. Karma di antara kami sudah selesai. Aku dan dia tidak ada hubungannya lagi. Mengenai masa depan, itu adalah pilihannya sendiri. Menerima kekalahan dengan tenang, mendapatkan sesuatu, tanpa banyak gejolak. Sikap yang luar biasa seperti ini. Apakah ini Chu Xingkong yang kukenal? Sekarang satpam kecil itu sudah menjadi orang kami. Chu Xingkong tidak punya lagi sandaran. Murong Qinglan, kau juga tidak ingin Chu Xingkong dipukuli sampai mati, kan? Asal kau malam ini... Tunggu. Aku belum selesai bicara. Boleh saja aku berguru, tapi aku punya satu syarat. Jangan hanya satu syarat, ajukan beberapa syarat lagi, guru pasti akan menyetujuinya. Kalau begitu, Dewa Perang Qinglong, habisi Chu Aotian. Kau... Apa maksud perkataanmu itu? Syaratku adalah Chu Aotian mati. Dia ingin membunuh Tuan Muda Chu. Satpam kecil ini sudah gila ya. Chu Aotian, bajingan ini selalu menargetkan dewa. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa membalas budi baik dewa? Chu Xingkong itu hanya sampah dan pembohong. Kenapa kamu masih mempercayainya? Aku tidak mempercayainya, aku mempercayaimu. Wanita bodoh. Kau. Tidak bisa, ganti yang lain. Anda yang menyuruhku meminta apa saja. Sekarang Anda bilang tidak bisa, masih saja Dewa Perang Qinglong. Cih, bahkan anak berusia 3 tahun. Di desa kami lebih menepati janji. Dasar tak tahu malu, ceh. Guru, dia sedang mempermainkan Anda. Menarik. Sejak aku terkenal selama bertahun-tahun ini, baru kali ini ada orang yang berani menipuku. Anak muda, aku rasa kamu sudah bosan hidup. Anda mau menakut-nakuti siapa? Aku takut pada Anda. Dewa, ibu aku selalu bilang sejak aku kecil, kita harus membalas budi. Tanpa Anda, aku tidak akan menjadi seperti hari ini. Setelah ini, apapun yang Anda suruh akan aku lakukan. Baiklah. Maka aku akan menganugerahkan takdir keabadian lagi padamu. Dewata membelai pucuk kepalaku, menyanggul rambut agar hidup abadi. Aku sudah mencairkan semua pil emas di tubuhmu. Mulai sekarang, latihan kultivasimu akan berjalan lancar. Terima kasih, Dewa. Aku...
Berhenti. Dasar orang tua kau. Kau malah menyerangku dari belakang. Sungguh tidak sportif. Kau adalah salah satu dari 4 dewa perang Istana Naga, berani menggunakan metode rendahan seperti ini. Apa kau tidak takut ditertawakan semua orang? Aku sedang memberantas kejahatan demi rakyat. Meskipun anak ini sangat berbakat, dia sangat bodoh. Dia malah diperdaya oleh tipuan murahan, para penipu. Jika dia dibiarkan terus berkembang, aku khawatir dia hanya akan membawa malapetaka di mana-mana. Lebih baik aku segera melenyapkannya. Kau menggunakan tuduhan yang tidak berdasar untuk menentukan hidup atau mati orang lain? Benar. Aku sebagai salah satu dari 4 dewa perang Istana Naga, memang punya wewenang ini. Hari ini kau dan satpam kecil ini, kalian semua harus mati. Chu Xingkong, meskipun tipuanmu sangat hebat, itu tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan sejati. Hari ini kau tidak punya jalan keluar. Dewa Perang Qinglong yang hebat. Hari ini aku akan lihat bagaimana kau membunuhku. Pukulan orang tua ini bertenaga 60 tahun. Apa kau bisa menahannya? Dia tidak bisa menahannya. Biar aku yang hadapi. Murong Qinglan adalah kebanggaan seni bela diri. Selama dia tidak jatuh, masa depannya pasti akan menjadi raksasa di satu sisi. Mengapa dia memilih mengorbankan diri demi sampah seperti Chu Xingkong? Padahal mereka baru kenal sehari. Qinglan, kau sudah gila. Ini Dewa Perang Qinglong. Lagi pula, kau dan Chu Xingkong belum resmi bertunangan. Kenapa kau harus melakukan sejauh ini demi dia? Ibu, aku sudah membuat pilihan di depan semua orang di dunia ini, dan aku tidak akan pernah mengubahnya. Aku dan Xingkong adalah sepasang suami istri. Kami akan berbagi suka dan duka bersama. Astaga, Qinglan, kau. Tuan Muda Chu, Dewa Perang Qinglong, putriku, dia masih muda dan belum mengerti. Bisakah kalian? Sekarang tidak ada gunanya bicara apa-apa, karena Jalang ini begitu tak tahu malu. Jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak ramah. Guru, silakan bunuh dia. Baik, hari ini aku akan membiarkan kalian menjadi sepasang kekasih yang tewas bersama. Dasar orang tua keparat. Kaulah yang pantas mati? Dasar bocah, mencari mati. Pengumpulan Syayin Agung, buka. Guru, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Senjata apa yang baru saja kamu gunakan? Sampai kekuatanmu bisa meningkat drastis dalam waktu singkat? Kau tidak pantas tahu. Pengumpul Syayin Agung? Sepertinya ini adalah semacam teknik rahasia yang beredar di wilayah abadi Jihua. Bagaimana Qinglan bisa menguasai jurus ini? Guru, apapun teknik rahasianya, pasti ada batas waktunya. Selama Anda menunggu sampai waktunya berakhir, maka Murong Qinglan Tidak perlu. Meskipun dia menggunakan teknik rahasia apapun, aku punya cara untuk mengalahkannya. Ini adalah salah satu dari 10 pedang terkenal di negara Xia. Naga Jurang 7 Bintang. Benar. Naga Jurang 7 Bintang? Bukankah itu pedang yang digunakan oleh Dewa Pedang Negara Xia, Dugu Wuji, ribuan tahun yang lalu? Konon, Dugu Wuji menggunakan pedang ini untuk menembus kehampaan dan naik ke alam atas. Aku tidak menyangka Dewa Pedang meninggalkan pedang ini. Pedang ini diberikan kepadaku karena jasa-jasaku yang telah kuakumulasikan bertahun-tahun di Istana Naga, dihadiahkan secara khusus oleh ketua istana, Murong Qinglan. Dengan apa kamu akan menahannya? Hahaha. Murong Qinglan, bukankah kamu hebat dalam bertarung? Apa gunanya keahlian bertarungmu itu? Ketika terjun ke dunia ini, yang penting adalah kekuasaan, yang penting adalah latar belakang. Guruku didukung oleh Istana Naga, dan dia bisa dengan mudah mengeluarkan pedang Dewa Pedang. Lalu apa yang bisa dikeluarkan oleh Chu Xingkong sampah itu? Apa yang bisa dia tunjukkan? Hanya pedang panjang murahan? Apakah pantas dipamerkan di depanku? Sampah seperti ini, bahkan jika dibuang di depan kami, aku malas untuk meliriknya. Chu Xingkong, barang apa yang bisa kamu si sampah keluarkan? Beraninya kamu menghina pedang Dewa Pedang seperti itu? Qinglan, gunakan ini. Ah, Aku tidak salah lihat kan, Chu Xingkong mengeluarkan plunger toilet? ya, Chu Xingkong gila lagi.
Pelanggar toilet, Chu Singkong, kau membiarkan Murong Qinglan bertarung melawan pedang 7 bintang naga jurang milik guruku dengan benda itu? Apakah kau ingin dia mati lebih cepat? Cari perhatian saja. Chu Singkong. Apa kau pikir ini adalah perkelahian preman di jalanan pasar? Kau bahkan membawa pelanjar toilet. Kenapa kau tidak mengambil sepotong batu bata saja? Martabat putriku, benar-benar kau jatuhkan. Bagaimana kau tahu aku punya batu bata? Tapi benda itu terlalu kuat, tidak cocok digunakan di sini. Kau. Putriku cepat atau lambat akan celaka karena kau tidak berguna. Singkong, apa benda ini benar-benar berguna? Tentu saja, pedang ini bernama Zantian, terbuat dari air lemah, tanah belakang, api menjauhi, angin sun dengan inti bintang 9 langit sebagai badannya, ditempa selama 1000 tahun, bisa membelah langit dan merobek bumi. Chu Singkong, jangan-jangan kau terlalu banyak membaca novel sampai tidak bisa membedakan ilusi dan kenyataan ya? Membelah langit dan merobek bumi? Jangan-jangan kau masih berpikir dirimu adalah dewa? Bukan berpikir, aku memang begitu. Sungguh tidak tertolong. Murong Qinglan, inikah pilihanmu? Si tidak berguna yang gila, bodoh, dan tolol? Aku percaya padanya. Dewa Perang Qinglong, ayo bertarung. Selamat datang yang mulia. Apakah Chu Singkong ada di dalam? Benar yang mulia. Bagus. Sebelum kekuatan jalan surga menghilang, tempat terakhir kekuatannya muncul adalah di kediaman Chu Singkong. Dia pasti tahu beberapa informasi penting. Di mana Dewa Perang Qinglong? Ada apa ini? Lapor yang mulia. Pada kompetisi pemilihan pasangan kali ini, Murong Qinglan memilih Chu Singkong sebagai suaminya. Chu Aotian tidak terima dan memprovokasi, dan dipukuli hingga terluka parah. Sementara Chu Aotian adalah murid dari Dewa Perang Qinglong. Jadi, Kurang ajar. Kau malah mempercayai omong kosong dari seorang penipu. Karena sudah begini, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Murong Qinglan, kau tamat. Bunuh. Hentikan. Berhenti. Yang mulia tidak peduli. Wanita ini harus mati. Jika tidak, wajahku akan hancur. Gawat, Qinglong bahkan mengeluarkan naga jurang 7 bintang. Murong Qinglan sepertinya. Patah, Bagaimana mungkin? apa, penyedot toilet? Dia benar-benar memotong naga jurang 7 bintang? Aku pasti sedang bermimpi. Mungkinkah Chu Singkong benar-benar seorang dewa? Kalau begitu, yang dia pegang juga senjata dewa. Ternyata sekuat ini. Tapi dari sudut pandangku, ini sama sekali tidak terlihat seperti pedang. Pedang ini bermasalah. Pedang ini bermasalah. Pedang ini telah menemani Dewa Pedang melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Sudah lama rusak parah. Dewa Pedanglah yang mempertahankan bentuknya dengan kekuatan sihir yang hebat. Setelah Dewa Pedang meninggalkan dunia ini dan pergi, kekuatan yang tersisa pada pedang itu perlahan menghilang. Saat ini, itu hanyalah pedang besi biasa yang hampir tidak bisa digunakan lagi. Oh, begitu. Keberuntungan macam apa yang didapatkan Chu Singkong itu? Ternyata aku kalah melawan Murong Qinglan. Adalah karena senjatanya. Bukan masalahku. Siapa yang menyuruhmu berdiri? Berlutut. Yang mulia ketua balai. Bolehkah aku bertanya apa kesalahan yang telah aku lakukan? Kesalahanmu seharusnya tidak berpikir untuk membunuh Chu Singkong. Jika bukan Murong Qinglan yang menghentikan dan membiarkanmu berhasil, itu adalah dosa yang tak termaafkan. Kesalahanku ini justru karena Chu Singkong. Yang mulia ketua balai, Chu Singkong itu hanyalah seorang penipu yang omong kosong belaka. Mengapa Anda terlalu menghargainya? Benar yang mulia. Apakah Anda salah paham? Tidak salah. Kaulah pendosa di dunia ini. Sebelum kekuatan jalan surgawi menghilang, tempat terakhir ia muncul adalah tepat di kediaman Chu Singkong. Dia pasti tahu beberapa informasi penting. Jika Chu Singkong benar-benar mati, kamu akan menjadi pendosa di dunia ini. Ini bagaimana mungkin? Keberuntungan Chu Singkong, bagaimana bisa sebaik ini?
Seharusnya aku mengusirnya dari keluarga Chu lebih awal. Chu Singkong. Aku adalah Shen Wushuang, Ketua Balai Istana Naga. Kekuatan jalan surgawi. Berkaitan dengan keselamatan dunia kultivasi dan dunia manusia, aku membutuhkan bantuanmu. Jika kamu tahu petunjuk hilangnya kekuatan jalan surgawi, tolong segera beritahu aku. Aku tahu. Benarkah? Mengapa aku harus memberitahumu? Qinglan, Chu Singkong telah menyinggung Dewa Perang Qinglong dan Tuan Muda Chu. Sekarang, ia mendapat kesempatan langka untuk bertemu dengan Ketua Istana Naga. Cepat bujuk dia. Chu Singkong berhak menyinggung siapapun yang dia mau. Aku akan menanggung semuanya untuknya. Aduh, kamu ini. Kalian berdua benar-benar membuatku kesal setengah mati. Kurang ajar. Ketua menawarkanmu untuk bicara. Itu adalah kehormatan bagimu. Kau masih berani menolak? Sepertinya kau sudah bosan hidup. Diam. Chu Singkong, jalan surga lebih penting dari segalanya. Aku mohon padamu. Tolong pertimbangkan keselamatan semua makhluk hidup di dunia. Semua makhluk hidup di dunia? Saat aku tidak bisa makan di keluarga Chu, di mana mereka? Saat aku dilecehkan dan dihina orang lain, di mana mereka? Baru saja Chu Aotian dan Dewa Perang Qinglong ingin membunuhku, di mana mereka? Mau mencoba mengikatku dengan moral? Aku tidak mempan dengan cara ini. Aku hanya peduli pada orang yang kucintai. Singkong, kamu pasti sudah banyak berjuang selama ini. Baik. Lalu apa yang harus dilakukan agar kamu mau memberi petunjuk tentang hilangnya kekuatan jalan surga? Sangat sederhana. Mereka berdua baru saja mengganggu istriku. Mereka harus membayar harga yang setimpal. Kamu yakin? Yakin. Baiklah. Aku setuju. Tuan Besar yang mulia, Chu Singkong sedang memengaruhimu. Kamu tidak boleh mempercayainya. Yang mulia, dia hanyalah sampah yang berbicara, omong kosong. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Jalan surga lebih penting dari segalanya. Aku tidak punya pilihan lain. Tidak cukup? Chu Singkong, apakah kamu ingin menjadi musuh bebuyutanku? Bukankah kita sudah seperti itu sejak lama? Chu Singkong, apa kamu tidak takut ayah menghukummu? Dia merobeknya. Astaga. Maafkan aku. Sekarang aku adalah anak yatim piatu. Kamu. Panggil seseorang. Kami siap. Sampaikan perintah kepada keluarga Chu. Cabut posisi Chu Aotian sebagai tuan muda. Selain itu, aku atas nama Yang Mulia mengumumkan, Dewa Perang Qinglong telah bertindak sesuka hati, menyalahgunakan kekuasaan. Saat ini gelarnya dicabut dan diusir dari Istana Naga. Apa? Mohon pertimbangkan lagi Yang Mulia. Meskipun Dewa Perang Qinglong bersalah, tapi dia... Tidak perlu banyak bicara. Keputusan aku sudah bulat. Dewa Perang Qinglong? Kau suka menindas orang dengan kekuasaan? Sekarang kau ditindas balik? Bagaimana rasanya? Hinaan hari ini pasti akan dibalas suatu hari nanti. Chu Singkong, kau hanya bisa sombong sesaat, tapi tidak selamanya. Kita lihat saja nanti. Chu Singkong, semua permintaanmu sudah aku penuhi. Sekarang bisakah kau memberitahu aku? Jika kau berani membohongi kami, kau akan mati dengan mengenaskan. Tenang saja. Aku tidak hanya tahu mengapa kekuatan jalan surga menghilang, aku juga tahu di mana dia sekarang. Benarkah? Ikut saja denganku. Chu Singkong, bukankah ini keluarga Chu? Apa malam ini kau mau mentraktir kami minum dan makan? Hei. Tempat terakhir kekuatan jalan surga muncul. Sebelum menghilang adalah di sini. Dia benar-benar tahu. Di mana jalan surga? Tuan, anjing jalan surga itu tadi sempat mau kabur, tapi kami hajar dia habis-habisan. Sekarang dia meringkuk di tempat persembunyiannya. Bagus sekali. Chu Singkong, mengapa kau malah bermain dengan hewan peliharaan? Di mana petunjuk hilangnya kekuatan jalan surga?
Ini dia. Inilah jalan surga. Ini yang kamu sebut jalan surga. Chu Singkong, apa kau pikir kami berdua bodoh? Ini jelas-jelas hanya anjing kampung kecil yang biasa terlihat di desa. Kenapa kau galak sekali? Mau percaya atau tidak, nanti malam kau akan kucincang dan kumakan dagingnya. Kau ingat ini baik-baik. Saat ke toilet tidak ada tisu. Bermain daudiso tidak ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Sudah. Jangan ribut. Begini ceritanya. Jalan surga, merasa aku terlalu kuat, ingin aku meninggalkan alam ini, jadi aku berkelahi dengan jalan surga. Dia kalah, maka aku menyegelnya menjadi wujud ini. Tunggu, aku coba cerna dulu. Kau bilang jalan surga merasa kau terlalu kuat dan ingin mengusirmu. Benar, Lalu kau berkelahi dengan jalan surga. benar. Hasilnya jalan surga tidak bisa mengalahkanmu dan disegel olehmu menjadi seekor anjing kampung. Ya, pemahamanmu sangat tepat. Tuan Istana, dia sedang membodohi Anda. Chu Singkong, kau sedang cari masalah. Kau tidak percaya padaku. Kalau aku percaya berarti aku bodoh. Sebenarnya, apa kau tahu petunjuk hilangnya kekuatan jalan surga? Yang mulia, baru saja kami telah memeriksa halaman belakang keluarga Chu dan semua pengawasan di sekitarnya, dan tidak menemukan adanya kejanggalan. Dan lagi dalam rekaman CCTV, anak ini terus bermain dengan hewan peliharaannya. Bawahan merasa dia sama sekali tidak tahu petunjuk hilangnya kekuatan jalan surga. Hanya rekaman pengawasan murahan? Mana mungkin itu bisa merekam pertarungan antara aku dan jalan surga? Dia sedang membohongimu? Mohon Yang Mulia memberikan perintah, izinkan aku menghukum bajingan ini. Bawahan setuju. Setiap detik waktu saat ini sangatlah penting bagi kita. Lagi pula orang ini demi kepentingan pribadinya. Mempermainkan kami, benar-benar menjengkelkan. Dan dia juga ingin mengusir penguasa Balai Qinglong dari Istana Naga. Dewa Perang Qinglong bertindak sewenang-wenang dan melanggar aturan. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Bahkan tanpa dirimu, aku juga akan menghukumnya berat. Namun kau berani menggunakan urusan jalan surga untuk menipuku. Sepertinya kau benar-benar mencari masalah. Yang aku katakan adalah kebenaran. Jika kau tidak percaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Masih berani mengelak? Wu Shuang, ada pergerakan aneh di menara penekan iblis. Segera kembali ke Kunlun. Apa? Chu Singkong, hari ini keberuntungan ada di pihakmu. Kita akan menyelesaikan urusan kita lain kali. Ayo pergi. Kaulah yang beruntung. Jika pedang tadi jatuh, aku tidak perlu bertindak. Shen Wushuang akan hancur lebur oleh cahaya ilahi pelindungku. Hei Qinglan, Chu Singkong, apa kau sudah menyiapkan barang-barangmu? kenapa aku harus menyiapkan barang-barang? Tinggal di rumahku dong. Karena kita sudah bertunangan, tentu saja kita harus tinggal bersama. Baiklah, aku akan segera sampai. Hidup bersama yang indah, aku datang. Ayo. Lempeng kehidupan Murong Qinglan belum hancur. Sepertinya dia belum mati. Rupanya, aku harus pergi sendiri. Guru, ada apa dengan menara penekan iblis? Karena kekuatan hukum langit menghilang, menyebabkan segel menara penekan iblis melemah. Iblis-iblis yang tersegel di dalamnya mulai bergerak-gerak, ingin menerobos segel. Yang tersegel di dalam menara iblis itu adalah iblis dan siluman besar yang merusak banyak wilayah. Jika mereka berhasil menembus segel, maka akan terjadi bencana besar. Gawat, para iblis sedang menerobos segel. Cepat hentikan mereka. Hahaha. Kami 3 saudara keluarga Mo akhirnya melihat cahaya matahari lagi. Kakak tertua, sudah lama sekali aku tidak merasakan rasanya darah segar. Kebetulan ada beberapa mangsa yang datang. Bagaimana kalau kita langsung saja? Wanita itu milikku. Daging dan darahnya pasti terasa sangat lezat. Anak ketiga, siapa yang berhasil mendapatkan lebih dulu dialah yang berhak. Jangan terburu-buru, kekuatan kita belum pulih sepenuhnya.
Kita mungkin tidak akan diuntungkan jika benar-benar bertarung. Lagi pula aku merasakan bahwa Raja Iblis memanggil kita. Ayo pergi dulu. Baik. Guru, 3 saudara keluargamu melarikan diri. Sekarang kita harus bagaimana? 3 saudara keluargamu baru saja berhasil menembus segel. Kekuatan mereka belum pulih sepenuhnya. Kita harus segera membereskan mereka sebelum mereka menyebabkan kekacauan di dunia. Wu Shuang, ini adalah pusaka harta pengamanan Sekte Kunlun, pedang Kunlun. Dengan bantuan pedang ini, melawan 3 saudara keluargamu yang kekuatannya belum pulih, seharusnya tidak ada masalah. Kami harus tetap menekan menara penekan iblis, jadi 3 saudara keluargamu kami serahkan padamu. Baik, aku pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan ketiga guru. Kepala keluarga, tuan muda tertua mengalami masalah. Bukankah dia pergi ke turnamen perjodohan keluarga Murong? Ayah. Chu Singkong memukulku. Aotian, sebenarnya ada apa ini? Ayah, si brengsek Chu Singkong itu, dia telah melumpuhkanku. Ayah harus membalaskan dendamku. Kepala keluarga Chu Singkong itu sungguh tercela. Pertama-tama, ia menggunakan tipuan untuk menipu Murong Qinglan. Lalu dia mengambil kesempatan saat Tuan Muda Aotian tidak siap dan menyerangnya secara diam-diam. Aku berniat membalas dendam padanya, tapi Chu Singkong telah berhubungan dengan wanita jalang Shen Wushuang itu. Sekarang bukan hanya gagal membalas dendam, bahkan aku juga diusir dari Istana Naga. Sialan. Seharusnya aku tidak membiarkan anak durhaka itu tinggal di keluarga Chu. Kepala keluarga Chu, apa maksud perkataanmu ini? Ayah? Apa maksud ayah kalau Chu Singkong bukan keluarga Chu? Benar sekali. Dulu aku melihat ibu Chu Singkong memiliki penampilan yang cantik, jadi aku mencari cara agar dia tetap tinggal. Siapa sangka ternyata dia sudah hamil. Saat itu aku belum menjadi kepala keluarga. Aku menahannya demi nama baik. Siapa sangka hal itu menimbulkan bencana besar hari ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Chu Singkong sudah menjalin hubungan dengan Murong Qinglan dan Shen Wushuang. Tidak masalah. Jangankan Murong Qinglan, bahkan Shen Wushuang yang sekarang, di mataku itu bukan apa-apa. Aotian, hari ini aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Rahasia apa? Sebuah rahasia yang cukup untuk membuat keluarga Chu mencapai puncak. Kepala keluarga Chu, apakah kau benar-benar punya cara untuk menghadapi Shen Wushuang? Shen Wushuang yang sepele hanyalah seekor semut yang bisa kuinjak kapan saja. Kepala keluarga Shen, jika kau benar-benar bisa membantuku menyingkirkan Shen Wushuang, aku bersedia menjadi pelayan keluarga Chu. Jika aku mengingkari perkataanku ini, biarkan langit dan bumi menghukumku. Tenang saja. Begitu kau bertemu dengan orang itu, kau akan tahu betapa tepatnya pilihanmu hari ini. Hormat hamba kepada Raja Iblis, Tuan. Hormat hamba kepada Raja Iblis, Tuan. Manusia biasa, sepertimu berani mengintip Raja Iblis? Sungguh tak tahu diri. Apakah perlu hamba mencabik-cabiknya menjadi serpihan? Tuan, dia sebelumnya adalah dewa perang dari Istana Naga. Dia berguna untuk rencana Anda. Mohon ampuni nyawanya. Lukaku sudah sembuh total, dan kekuatanku juga meningkat pesat. Terima kasih, Raja Iblis yang mulia. Hamba bersedia mempertaruhkan nyawa demi Raja Iblis yang mulia, sampai mati. Aku masih dalam kondisi roh, kekuatanku jauh berkurang dari sebelumnya. Apakah kau sudah menemukan pengganti yang diminta Chu Shanhe? Sudah ketemu? Tuan, wanita yang memiliki bakat luar biasa, serta kecantikan, sungguh jarang ditemukan. Hamba sedang berusaha keras mencari, seharusnya. Aku hanya ingin hasilnya. Aku tidak ingin mendengar alasan. Tuan, bawahanmu mengaku bersalah. Tuan, hamba memiliki pilihan yang sangat bagus. Pasti akan membuat Anda puas. Oh, Wadah fisik luar biasa yang kau sebutkan itu ada di sini. Benar. Wanita ini tidak hanya cantik, tetapi juga jenius nomor 1 di Tianhai kita. Sudah pasti dapat membuat Tuan Iblis kita merasa puas. Murong Qinglan, jika aku tidak bisa memilikimu, aku juga harus menghancurkanmu. Bagus sekali. Kalau begitu, tuan-tuan, aku akan kembali dulu menunggu kabar baik dari kalian. 3 Tuan, aku ini pendatang baru. Ingin menunjukkan penampilan terbaik di depan Tuan Iblis. Bisakah kesempatan ini diberikan kepadaku? Kau lumayan punya niat. Bisa. Terima kasih, Tuan.
Murong Qinglan, kali ini aku sudah berhasil menembus batas. Dengan apa kau akan melawanku kali ini? Singkong. Aku baru saja membersihkan ruangan ini. Kau tidurlah di sini malam ini. Oh iya, hewan peliharaanmu itu sudah diletakkan di halaman. Qinglan, Ada apa? aku agak penasaran. Mengapa sejak pandangan pertama, kau begitu yakin padaku dan begitu mempercayaiku? Singkong. Aku sudah mengenalmu sejak lama dalam mimpiku. Apakah kau akan percaya? Aku percaya. Karena aku juga merasakan hal yang sama. Bajingan, sudah di ujung tanduk masih saja berselingkuh di sini. Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu nanti. Tapi anak itu, Chu Singkong, keberuntungannya agak tidak masuk akal. Untuk jaga-jaga, biarkan jarum 7 racun ini menjatuhkannya dulu. Jarum perak ini, kenapa terlihat begitu familiar? Singkong. Apa ini terlalu cepat bagi kita? Qinglan, aku tidak bermaksud melakukannya. Tadi di luar, Kau tidak perlu bicara, aku mengerti. Hanya saja, Singkong. Bisakah kau memberiku waktu lagi? Aku belum siap secara mental. Qinglan, dengarkan penjelasanku. Tadi di luar benar-benar Untung saja aku selalu membawa penawar racun. Chu Singkong, aku tidak percaya. Keberuntunganmu bisa terus-terusan bagus. Waktu sudah larut. Kamu istirahat saja dulu. Aku pergi sekarang. Qinglan, Sampai di sini saja untuk hari ini. Dan kamu juga jangan mencariku lagi. Murong Qinglan, kamu setidaknya pernah menjadi petarung tingkat kaisar yang mengalami kesulitan tak terhingga dengan keteguhan hati. Mengapa ketika bertemu dengan Chu Singkong, kamu tidak bisa menahannya? Aduh, sungguh memalukan. rasanya yang manis ini lumayan enak. Tapi apa maksudnya aku tidak boleh mencariku lagi? Menurut logika, apa yang dikatakan wanita selalu berkebalikan? Apakah aku langsung mencarinya? Atau menunggu sebentar baru pergi? Cairan 7 serangga, 7 daun, 7 bunga milikku ini disebut sebagai obat bius terhebat di dunia, tidak berwarna dan tidak berbau. Selama diminum, bisa membuat orang tidur selama sebulan. Chu Singkong, aku tidak yakin kali ini kamu masih bisa menghindar. Hehehe. Lupakan saja. Tidak usah dipikirkan. Nanti aku langsung mencarinya. Masih belum menyerah? Kalau begitu akan kuberi perlawanan yang sepadan. Serangga sudah merayap masuk ke gelas. Air ini tidak boleh diminum. Habislah kita. Kakak, anak itu sudah lama pergi dan belum kembali. Bagaimana kalau aku pergi memeriksanya? Pergilah. Ternyata ada aura klan iblis. Saudara-saudara, bersiaplah untuk beraksi. Yang namanya Dewa Perang Qinglong tadi itu bodoh, lupakan saja. Tuan jelas-jelas ingin mengolok-olok dia. Yang ini tidak boleh dilewatkan. Dari mana datangnya anak nakal ini? Minggir sana.
Jenis anak nakal macam apa ini? Ternyata cukup tangguh ya. Akan kuberitahu padamu, ingin tahu jenis makhluk sepertiku? Buka mata busukmu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Suan Wu, binatang suci? Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Di alam manusia, bagaimana mungkin ada makhluk tingkat ini? Tidak mungkin, tidak mungkin. Pergi. Bagaimana mungkin? Tempat sialan macam apa ini? Sampai ada 2 binatang suci yang menjaganya. Tidak bisa. Aku harus segera memberitahu Tuan Besar Mozun. Ini adalah aura ras iblis. Apakah mereka mengincarku? Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkan mereka menyakiti Singkong. Ada apa denganmu, saudaraku kedua? Hewan suci, Baihu dan Xuan Wu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kakak kedua, hewan suci macam apa itu? Kamu pasti terbius oleh sihir ilusi wanita itu ya? Baihu dan Xuan Wu adalah hewan suci. Jika kamu bertemu dengan mereka, kamu pasti sudah mati tanpa sisa sama sekali. Apa yang dikatakan saudara ketiga benar? Jika benar ada hewan suci, apa mungkin Tuan Besar Mozun tidak tahu? Aku salah lihat. Bukankah kita bisa tahu jika kita pergi dan melihatnya bersama? Sudah tertunda cukup lama. Tuan Besar Mozun pasti sudah tidak sabar menunggu. Kita harus segera membawa wanita ini kembali. Apakah kalian mencariku? Berani sekali, jelas tahu bahwa target kami adalah kamu, tapi masih berani muncul dengan sukarela. Di mana hewan suci itu? Hewan suci tidak muncul? Kakak kedua, hewan suci macam apa itu? Hanya seorang wanita manusia rendahan. Dengan 1 jurus, aku bisa membuatnya berlutut dan memohon ampun. Qinglan, apakah kamu di dalam? Qinglan? Aku masuk ya. Di mana Qinglan? Tuanku, tadi ada bocah iblis menyusup masuk, dan aku sudah menakutinya sampai lari. Orang iblis? Mungkinkah? Kau bisa melukaiku? Apa masalahnya jika aku melukaimu? Jika aku dalam kondisi prima, melenyapkan kalian hanya seperti menginjak semut. Kau? Bagus sekali, semakin hebat bakatmu, semakin puas Raja Iblis. Sayang sekali, perlawananmu sia-sia saja. Anak kedua, anak ketiga, bentuk formasi. Siap. Singkong, aku tidak bisa lagi menemanimu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin menjadi istrimu lagi. 9 mata air menjadi 1. Bakar jiwa. Apakah semuanya sudah beres? Kau hanyalah wanita fana biasa yang bisa memaksa kami bertiga sejauh ini. Kau sudah bisa merasa bangga meskipun mati. Ternyata masih tidak berhasil. Singkong, maafkan aku. Mati kau. Berani menyentuh istriku? Kau memang mencari masalah. Aku kira siapa tadi? Ternyata hanya sampah yang tidak memiliki kultivasi. Targetku adalah dia. Sekarang Enyah, mungkin aku bisa berbelas kasih dan mengampuni nyawamu yang hina. Mengampuniku? Sudah lama sekali tidak ada orang yang berani berbicara seperti itu kepada kaisar ini. Benar-benar terasa nostalgia. Kau manusia biasa berani-beraninya menyebut dirimu kaisar. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kau menyia-nyiakannya. Kalau begitu jangan salahkan diriku jika aku bertindak kasar. "13 jarum gerbang hantu. Teknik jiwa yang bergairah. Untungnya ada teknik jiwa yang bergairah ini, yang membuatku tetap sadar. Chu Singkong, aku Dewa Perang Qinglong telah kembali lagi. Hahaha. Aura Chu Singkong, Murong Qinglan.
serta 3 saudara keluargamu, kenapa semuanya ada di luar? Hahaha. Pasti Chu Singkong dan Murong Qinglan ingin kabur, lalu dihadang oleh 3 saudara keluargamu. Aku akan segera bergegas ke sana. Komandan, ada laporan dari bawah, terjadi pertempuran di dekat keluarga Murong. Sepertinya terkait dengan 3 saudara keluargamu yang melarikan diri dari menara penekan iblis. Akhirnya ketemu. Baihu Zuke Xuanwu, dengarkan perintahku. Ikuti aku untuk memberantas iblis. Baik. Kakak tertua, kau baik-baik saja? Bahkan ketiga orang tua dari Gunung Kunlun itu mustahil mengalahkan kakak tertua dalam satu serangan. Siapakah dia sebenarnya? Senior, kami adalah bawahan dari Mojun Qingyan. Akhir-akhir ini kami tidak tahu kalau senior ada di sini. Kami datang tanpa izin. Mohon, teman baik, demi Mojun Qingyan, biarkan kami bertiga lewat saja. Setelah melukai istriku, kau masih berpikir bisa pergi? Menurutmu itu mungkin? Kalian mau mengakhiri hidup sendiri? Atau aku yang harus turun tangan? Lebih baik mati daripada terhina. Berani bertarung mati-matian? Kau masih pantas disebut pria. Cepat lari! Cepat lari! Lari. Apa kalian bisa lari? Astaga Tuan, kalian salah arah. Chu Singkong ada di belakang, Minggir. menghalangi. Kalau saja hari ini aku tidak terluka, pasti sudah kubunuh kau. Chu Singkong, kau menolak jalan menuju surga dan malah masuk ke pintu neraka. Hari ini, di bawah pimpinan Tuan Raja Iblis, 3 ahli terhebat semuanya ada di sini. Tidak peduli seberapa bagus keberuntunganmu, tidak ada jalan keluar sama sekali. Tuan, mohon bunuh orang ini. Bunuh kakekmu. Tuan, kenapa Anda memukulku? Chu Singkong yang seharusnya jadi musuh. Aku memang ingin memukulmu. Kau mau membunuh dia? Lihat penampilanmu. Apa kau pantas? Dasar bodoh. Kalau bukan karenamu, kami sudah kabur sejak tadi. Kau pantas mati. Senior, Qinglong ini tidak ada hubungan sama sekali dengan kami bertiga. Mau dibunuh atau diapa-apakan terserah Anda. Apa? Senior? Tuan, Anda pasti salah kan? Chu Singkong itu hanyalah sampah. Mengapa Anda memanggilnya senior? Omong kosong, kekuatan Chu Singkong ini, aku khawatir setara dengan Raja Iblis. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Anda yang tidak berguna ini bisa lolos dari tangannya sebelumnya. Aku akan memberimu teknik surgawi tingkat dewa. Dia mengambil permen kenyal dan mengatakan itu adalah pil abadi tertinggi. Pedang ini bernama Tebas Langit. Mungkinkah Chu Singkong benar-benar seorang dewa? Jangan buang-buang waktu. Hari ini kalian hanya punya satu jalan, yaitu kematian. Lari terpisah. Siapapun yang bisa pergi, biarkan dia pergi. Perjuangan sia-sia. Baihu, Jalan ini tertutup. Xuanwu, Bocah, kita bertemu lagi. Qinglong, Kakak, aku sudah bilangkan kalau masih ada makhluk suci. Lihat, masih ada 4. Baru percaya sekarang. Sudah terlambat kan? Aku sungguh orang yang bodoh. Aku sungguh buta oleh ketamakan. Yang mulia, coba lihat. Apakah aku masih punya kesempatan? di kehidupan selanjutnya ingatlah untuk menjadi orang baik. Ini adalah jurus rahasia yang merusak jiwa. Tunggu, jiwa Qinglan sendiri sudah terluka. Untuk menyembuhkannya hanya bisa jalan surga. Kau tidak mau datang, ya? Sepertinya hot pot daging anjing harus dimasukkan ke dalam jadwal. Aduh, kenapa kau terus-terusan menyebut hotpot daging anjing? Bukankah aku sudah di sini? Beri aku 10 tetes esensi darah. Maaf, mengganggu. Aku tiba-tiba teringat tulang yang baru kumakan setengah. Kau tidak ingin pulih, ya? Baiklah, kalau begitu teruslah jadi anjing. Kau tidak mau pulih, ya? Baiklah, kalau begitu teruskan saja menjadi anjing. Hei, 2 tetes darah esensi. 8 tetes, 3 tetes tidak bisa lebih dari itu. 5 tetes. Ditambah lagi aku akan memberimu 3 betina, anjing kecil yang luar biasa.
dan juga daging kalengan? Setuju. Itu, aku. Jangan salah paham ya. Ini tidak ada hubungannya dengan betina anjing kecil dan daging kalengan. Aku hanya tidak tega melihat kalian, berdua suami istri dipisahkan oleh kematian. Aku mengerti. Ayo pergi. Cih, pria brengsek. Setelah selesai menggunakanku, kau langsung mengusirku. Singkong, cepat pergi. Orang-orang dari klan iblis akan menyusul. Tidak apa-apa, King Lan. 3 kultivator iblis sudah aku musnahkan. Apa katamu? Kau memusnahkan mereka? Tentu saja, mereka berani menindas istriku. Dihancurkan jiwanya saja sudah cukup membuat mereka beruntung. 3 saudara keluargamu seharusnya ada di sekitar sini. Cari dengan teliti, jangan biarkan mereka kabur. Kenapa ada orang lagi? Apa tidak bisa membiarkan orang beristirahat? Qing Lan, kau kembali dan istirahat dulu. Aku akan pergi mengusir mereka. Sepertinya Wu Shuang membawa orang untuk mengusir para iblis itu. Singkong hanya ingin menjaga harga dirinya, makanya dia berkata begitu. Sebaiknya aku tidak membongkar kebohongannya, agar dia tidak merasa malu. Baiklah, kalau begitu aku kembali dulu. Tunggu. Kenapa luka-luka ini sembuh total? Mungkinkah? Mungkinkah jiwaku, setelah dimurnikan melalui gerbang reinkarnasi, menjadi lebih kuat? Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Berhenti. Mau kemana? Ini wilayah pribadi? Chu Singkong, kenapa kau ada di sini? Bukankah ini wilayah keluarga Murong? Aku telah bertunangan dengan Murong Qing Lan. Jadi wajar saja aku pindah ke sini. Chu Singkong, kau buru-buru datang untuk jadi suami yang ditanggung istri ya? Hei, kenapa kau bicara seperti itu? Sudahlah. Jangan mencari masalah lain, kita harus mencari 3 bersaudara klan iblis. Iya, sudahlah. Jangan buang-buang waktu. Ketiga sampah klan iblis itu sudah kuhancurkan. Sebaiknya kalian segera kembali dan beristirahat. Begadang tidak baik untuk kesehatan. Chu Singkong, aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Cepat menyingkir. Atau jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Siapa yang bercanda denganmu? Coba kau selidiki sendiri. Apakah masih ada aura iblis di sekitar sini? Yang mulia, aura klan iblis sepertinya memang sudah hilang. Aku menduga mereka sudah tahu kau datang, membawa pedang Kunlun, jadi mereka mundur duluan. Anak muda, hari ini kau sedang beruntung. Kalau bukan karena yang mulia ada di sini, kau pasti sudah mati. Sepertinya memang begitu. Kembali dulu. Orang-orang ini benar-benar menyebalkan. Tidak bisa begini? Aku harus punya cara untuk menyelesaikan masalah ini selamanya? Menara penahan iblis beberapa hari ini. Akhirnya tenang juga. Usaha kita tidak sia-sia. Tidak semudah itu. Iblis yang tertahan di menara mungkin merencanakan hal besar. Kita harus tetap waspada setiap saat. Jika ada bahaya kita hadapi. Jika ada air kita bendung. Selama kita bisa menghentikan iblis-iblis itu menembus segel, kita hanya perlu berkorban nyawa saja. Kematian kita tidak jadi masalah, Hi. Hanya saja aku tidak tahu apakah Wu Shuang sudah menangkap 3 bersaudara klan iblis atau belum. Sekarang dia adalah harapan terakhir kita. Ini adalah mayat 3 bersaudara klan iblis. Hahaha, sepertinya Wu Shuang berhasil. Wu Shuang, cepatlah masuk. Mari kita lihat bagaimana guru akan memujimu. Inikah tanah suci dunia kultivasi, Kunlun? Tidak terlalu istimewa? Dibandingkan dengan kuil singkong milikku, jauh sekali bedanya. Siapa kau? Berani-beraninya kau menyelinap masuk ke Kunlun. Tempat ini bukanlah tempat yang bisa didatangi oleh orang biasa sepertimu. Cepat mundur. Kakak seperguruan, jangan terburu-buru. Mungkin dia dibawa oleh Wu Shuang. Orang ini pasti berasal dari Istana Naga. Dia membantu Wu Shuang menumpas 3 bersaudara klan iblis. Jadi, Wu Shuang membawanya ke sini untuk meminta hadiah. Adik kecil, setelah Wu Shuang datang dan menjelaskan jasamu,
Kami pasti akan memberikan hadiah sesuai jasamu. Apa yang kalian bicarakan? 3 orang ini aku yang musnahkan? Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Shen Wushuang. Dia sekarang mungkin sedang mencari orang ke sana kemari seperti ayam kehilangan kepala. Apa? Kakak seperguruan, baru saja aku periksa menggunakan mata spiritual. Anak ini sama sekali tidak memiliki kultivasi. Anak muda, tempat ini bukan tempatmu bicara sembarangan. Minta maaf sekarang, aku bisa menganggapnya tidak terjadi demi menghormati Wushuang. Benar, 3 bajingan itu aku yang memusnahkannya. Hei, paman tua di belakang. Jangan diam-diam menyelidiki latar belakangku. Dengan kemampuanmu, kamu tidak akan bisa melihatnya. Kurang ajar. Aduh, kakak seperguruan, jangan terburu-buru. Negara Sia kita ini luas. Pasti banyak bermunculan orang-orang berbakat. Mungkin saja ada sekte tersembunyi yang kuat yang kita tidak ketahui. Biarkan aku menanyakan latar belakangnya. Baik, anak muda, siapa namamu? Siapa gurumu? Keluarga apa yang mendukungmu? Namaku Chu Singkong, aku tidak punya guru. Tentang latar belakang keluarga, paling tidak, akulah tuan muda kedua keluarga Chu dari kota Tianhai. Keluarga Chu Singkong. Kenapa nama ini terdengar begitu akrab? Aku ingat dia adalah orang yang Wushuang. Sebut sebagai penipu yang mengklaim telah menyegel hukum langit menjadi anjing. Dia hanyalah sampah tanpa kultivasi sama sekali. Berani sekali, berani-beraninya menipu Kunlun. Sepertinya kamu tidak tahu artinya mati. Ada apa? Gawat, sesuatu terjadi pada Menara Kunlun. 2 adik seperguruan, cepat ikut aku untuk menundukkan iblis. Baik, Aku belum selesai bicara. astaga energi iblis yang begitu kuat. Mungkinkah iblis tua berumur 1000 tahun di dasar menara penekan iblis hendak menerobos segel? Menurut catatan kuno, dahulu kala untuk menyegelnya, seluruh dunia kultivasi mengerahkan semua kekuatan, memicu perang besar pembasmian iblis. Pada akhirnya, dengan mengorbankan sebagian besar kultivator, baru berhasil dilakukan. Jika dia sampai lolos lagi, pasti akan terjadi bencana besar lagi. Meskipun harus mengorbankan nyawa tua ini, kita tidak boleh membiarkannya keluar. Kedua adik seperguruan, aku akan menggunakan pusaka spiritual cermin Kunlun yang ditinggalkan oleh leluhur. Cepat bantu aku. Cermin Kunlun, tekan. Berhasil. Bocah cilik, kalian bersukacita terlalu dini. Aku telah merencanakan ini selama 1000 tahun. Mana mungkin bisa dihentikan hanya dengan cermin Kunlun belaka? Hahaha. Aku telah ditekan selama ribuan tahun. Akhirnya aku melihat cahaya matahari lagi. Kakak senior Menara Chong telah berhasil menembus segelnya. Sekarang bagaimana? Tidak ada cara lain. Kini, tampaknya hanya ada kematian. Terlalu lemah. Serangan habis-habisan kita ternyata tidak berguna sedikit pun. Menara Chong terlalu kuat. Takdir benar-benar tidak adil. Kunlun yang dulunya menekan seluruh dunia persilatan, ternyata kini hanya menyisakan kalian bertiga yang tidak berguna. Sungguh mengecewakan. Menurut pendapatku, Kunlun tidak perlu ada lagi. Menara Chong, jangan berpikir bahwa setelah kau menghancurkan cermin Kunlun, tidak akan ada yang bisa mengalahkanmu. Semua makhluk di dunia harus melenyapkan aliran sesat. Cepat atau lambat, seseorang akan menyegelmu lagi. Kini dunia persilatan telah merosot, ditambah lagi selama ribuan tahun disegel, aku telah berhasil menyempurnakan teknik tubuh darah segala iblis yang tak terhancurkan. Meskipun leluhur Kunlun bangkit kembali dan kembali memulai perang melawan iblis, mereka tetap bukan tandinganku. Anak muda, langkah pertama bagiku untuk menguasai dunia adalah dengan membangunnya menggunakan darah kalian. Tempat ini benar-benar berliku-liku. Aku harus berputar-putar beberapa kali baru bisa sampai ke sini. Cepat lari anak muda. Segera beritahu tentang kaburnya Menara Chong dari Menara Penjara Iblis kepada Wushuang.
Yo iblis tua ribuan tahun, gayamu ini terlalu norak bukan? Manusia biasa? Siapa yang memberimu keberanian untuk menatapku? Cungkil kedua matamu sekarang juga, aku bisa memberimu kematian yang cepat. Aku memang harus mencungkil kedua mataku sendiri. Lagi pula penampilanmu ini benar-benar tidak enak dipandang, aku tidak tega melihatnya. Mencari mati. Gawat. Chu Singkong hanyalah manusia biasa. Bagaimana ia bisa menahan satu serangan jarak jauh dari Menara Chong? Aduh, habislah kita. Angin sepoi-sepoi ini cukup nyaman. Tidak berefek, bagaimana mungkin ini terjadi? Mencari mati, mencari mati, mencari mati? Sudah. Jangan dihentakkan lagi, kalau kau terus menginjak, ubin ini akan rusak karenamu. Sudah dewasa begini, kenapa bertingkah seperti anak kecil? Serangan Menara Chong ternyata tidak ada pengaruhnya sama sekali pada Chu Singkong. Mungkinkah kekuatan Menara Chong sudah hilang sepenuhnya saat mengalahkan kita tadi? Dasar pemuda kurang ajar. Hanya dengan kekuatan fisik, aku juga bisa menghancurkanmu menjadi bubur, mencari mati. Terlalu lemah, pergi. Chu Singkong berhasil menghempaskan Menara Chong. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kekuatan Dao Langit telah menghilang. Mustahil ada kultivator sekuat dirimu di dunia kultivasi. Siapa sebenarnya dirimu? Kau belum pantas tahu siapa aku, tetapi aku bisa memberitahumu. Mengapa kekuatan Dao Langit menghilang? Itu karena aku yang menyegel Dao Langit? Kakak senior, aku rasa aku berhalusinasi karena lukaku terlalu parah. Chu Singkong tadi bilang dia yang menyegel Dao Langit. Aku juga mendengarnya. Ini hanya lelucon, kan? Aku juga tidak tahu. Kekuatan orang ini memang sangat luar biasa. Jangan melawannya secara langsung. Lebih baik pergi dulu. Aku akui aku bukan lawanmu. Tetapi kau tidak akan bisa menahanku jika aku ingin pergi. Teknik tubuh darah 10.000 iblis. Tunggu sampai kekuatanku pulih sepenuhnya. Kalian semua pasti akan mati. Kembali. Apa? Mengapa teknik tubuh darah 10.000 iblis tidak berhasil? Apa yang kau lakukan barusan? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau tidak bisa lari. Tubuh darah 10.000 iblis dikenal karena dapat membelah diri menjadi 10.000 dan terlahir kembali dari setetes darah. Kakak seperguruan, bagaimana bisa Chu Singkong menghentikannya melarikan diri? Jika aku tidak salah lihat, tadi Chu Singkong kemungkinan besar menggunakan kekuatan hukum ruang dan waktu. Kekuatan hukum ruang dan waktu, bagaimana mungkin ini terjadi? Itu bukan kemampuan yang bisa dikuasai oleh praktisi biasa. Benar. Sekarang aku agak percaya Chu Singkong benar-benar bisa menyegel jalan surga. Melawan tidak bisa, kabur pun tidak bisa, tapi sepertinya dia juga tidak ingin membunuhku. Sepertinya aku hanya bisa menunggu dia mengajukan syarat, lalu aku akan menawarnya. Belum selesai membuat ulah? Kalau sudah, kembalilah ke menara penindasan iblismu. Aku dan ketiga orang tua itu masih ada urusan yang harus dibicarakan. Telah disegel selama ribuan tahun. Susah payah akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Hari ini bahkan jika aku mati, aku tidak akan pergi. Kecuali... Baik, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku belum selesai bicara. Menara Chong mati begitu saja? Dia adalah iblis tua berusia 1000 tahun, tapi matinya terlalu tidak penting ya. Benar, Chu Singkong terlalu kuat. Satu sudah beres. Sekarang tinggal kalian. Yang mulia, barusan kami tidak tahu kekuatan Anda. Itu sungguh tidak sopan. Kami harap Yang Mulia bisa memaafkan kami. Tenang saja, aku bukan orang jahat. Aku datang untuk membicarakan hal lain dengan kalian. Yang Mulia, silakan beri perintah. Shen Wushuang itu murid kalian, bukan? Suruh dia segera kembali, jangan berkeliaran di luar lagi. Itu mengganggu hubungan aku dan istriku. Hah? Yang Mulia datang ke sini hanya untuk masalah sepele ini? Apakah ini masalah sepele? Jika hubungan aku dan istriku tidak harmonis, aku akan merasa tidak senang. Kalau aku tidak senang, aku akan melampiaskan amarahku pada tatanan langit. Nanti... Tidak. Hamba akan segera mengirim pesan ke Wushuang. Suruh dia segera kembali. Saudara seperguruan, bagaimana? Tidak apa-apa. Barusan terkena pukulan Menara Chong. Setelah ini aku akan mengasingkan diri selama beberapa bulan. Beristirahat dan pulih. Tenang, aku tidak akan membiarkan kalian bekerja sambil terluka. Ini adalah pil penyembuh kualitas dewa.
Kalian ambil satu pil masing-masing. Benda ini dilihat dari manapun, tidak terlihat seperti pil keabadian. Aku tahu benda ini. Ini sepertinya makanan ringan anak-anak manusia. Tidak mungkin senior mempermainkan kami. Kakak seperguruan ternyata berhasil menembus batas. Benar-benar pil keabadian. Hahaha. Terima kasih senior. Aku sebagai junior tadinya berpikir tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengintip jalan agung ini seumur hidup. Tidak disangka hari ini beruntung mendapatkan pil keabadian ini. Terima kasih banyak senior. Terima kasih, senior. Aku akan segera mengirim pesan kepada Wu Shuang. Senior Wu Shuang akan segera kembali. Nanti aku akan jelaskan dengan jelas kepadanya. Baiklah, tidak ada hal lain lagi. Halo? Aku sedang sibuk di luar mengurus sesuatu. Bencana langit adalah kekuatan hukum alam. Meskipun jalan surga menghilang, ia akan tetap beroperasi dengan sendirinya. Rupanya terobosan kita yang menarik ini. Gawat, kami bertiga menerobos batas bersamaan. Bencana langit akan bertambah. Kekuatannya akan berlipat ganda. Jika ceroboh sedikit saja kita akan musnah menjadi abu. Guru, kenapa memanggilku mendadak? Mungkinkah ada masalah lagi dengan menara penekan iblis? Ini adalah kesengsaraan surgawi. Dua adik seperguruan, cepat ikut aku membentuk formasi untuk melawan kesengsaraan surgawi. Siap. Akan datang, bersiaplah. Qinglan? Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Oh, di sini sedang ada Guntur. Tunggu sebentar. Jangan berisik, aku sedang menelepon. Itu awan kesengsaraan. Dia dimarahi hanya dengan satu kalimat oleh senior itu. Sungguh menakutkan. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Bantuan apa? Tadi... Sudahlah, kau bahkan tidak bisa bicara lancar. Istriku menyuruhku pulang untuk makan. Aku pergi. Guru, apa yang terjadi? Mana kesengsaraan surgawi? Kenapa tiba-tiba menghilang? Kesengsaraan surgawi sudah diatasi oleh senior itu. Senior? Senior yang mana? Kau pernah bertemu dengannya? Dia adalah Chu Singkong. Chu Singkong? Chu Singkong. Guru? Apa guru tidak salah? Bukankah Chu Singkong ini hanya penipu yang banyak bicara? Meskipun senior Chu orangnya seenaknya, tetapi kekuatannya tidak bisa kau bayangkan. Tapi, Cukup, aku tidak ingin mendengar kata-kata tidak sopan apapun kepada senior Chu. Mulai sekarang, kau tidak perlu menyelidiki kekuatan jalan langit lagi. Senior Chu sudah punya rencananya sendiri. baik. Chu Singkong, aku pasti akan mengungkapkan wajah aslimu. Yang mulia, hamba sudah mencari selama 3 hari, tetapi tidak menemukan jejak 3 bersaudara, Mojia dan Qinglong. Sepertinya mereka... Seharusnya tidak begitu. Dengan kekuatan tempur 3 bersaudara, Mojia dan Dewa Perang Qinglong, mereka cukup untuk menyapu Tianhai. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Kecuali ada ahli di belakang Murong Qinglan, Tunggu, kau sebut siapa? hamba. Yang hamba sebutkan, Murong Qinglan adalah wadah yang hamba carikan untukmu. Oh, ternyata dia. Yang mulia, apakah Murong Qinglan punya masalah? Aku turun ke dunia ini hanya untuk membunuhnya. Apa? Murong Qinglan, bukan orang yang bisa kalian sentuh. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Lalu wadah yang mulia? Pergi. Carikan 10 wanita yang lahir dengan yin ekstrem untukku. Aku akan melakukan ritual sendiri untuk membentuk kembali wadahku. Baik. Murong Qinglan, kakakku tercinta. Aku sudah tidak sabar melihat reaksimu saat bertemu denganku. Kaum iblis sudah muncul. Tianhai ini lebih rumit dari yang kukira. Saat ini kekuatanku belum pulih. Aku harus segera berlatih.
Sup tonik besar 4 suci, waktunya sudah hampir tepat. Sekarang hanya kurang satu bahan obat terakhir. Qinglong, Zuke, Baihu, Xuanwu. Serahkan setetes darah esensi kalian masing-masing. Baik. Bagus. Setelah istriku minum sup tonik besar 4 suci ini, latihannya akan berjalan sangat pesat. Chu Xingkong, kau bajingan, berhenti di sana. Kenapa kalian datang lagi? Aku datang untuk mencabut nyawamu. Senang sekali rasanya membentuk kembali tubuh. Selamat yang mulia. Ini hadiah untuk kalian. Kekuatanku meningkat 100 kali lipat. Sekarang bahkan jika Shen Wushuang ada di depanku, aku bisa mengalahkannya. Yang mulia, selanjutnya apa? Cari Murong Qinglan. Apa gurumu tidak memberitahumu? Mengapa kamu masih terus menggangguku? Chu Xingkong, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk menipu guru, aku tidak akan percaya. Aku terlalu malas meladenimu. Tunggu sampai aku memanggil gurumu ke sini, biar mereka yang membereskanmu. Tidak perlu kamu panggil. Aku akan meminta mereka datang sekarang juga. Aku sudah mengirimkan pesan suara jarak jauh. Mereka sudah datang. Aku akan mengalahkanmu di depan mereka. Membuktikanmu hanyalah seorang penipu yang banyak omong kosong. Baiklah, baiklah, baiklah. Asal kamu senang saja. Aku masih memasak sup di panci. Aku tidak akan menemanimu lagi. Kau, Yang mulia, orang ini benar-benar sombong sekali. Apakah perlu bawahanmu ini memberinya pelajaran terlebih dahulu? tidak perlu. Tunggu guru datang, aku sendiri yang akan membereskannya. Yang mulia Shen, sungguh kebetulan. Chu Aotian, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk mencari Murong Qinglan dan membalas dendam. Hanya saja aku tidak menyangka Yang Mulia Shen juga ada di sini. Sungguh dua keuntungan sekaligus. Tepat pada kesempatan ini, aku akan membereskan kalian berdua sekalian. Beraninya kau? Hanya seekor semut rendahan, berani-beraninya menghina Yang Mulia? Aku rasa kamu sedang mencari mati. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Baihu, bagaimana keadaanmu? Yang Mulia, maafkan aku. Aku mengecewakanmu. Baihu, Baihu, apakah ini yang dinamakan Dewa Perang Dinasti Xia? Ternyata begitu mudah dikalahkan. Kalau prajuritnya payah, seluruh pasukannya juga akan payah. Menurutku, ketua istana ini benar-benar tidak berguna. dasar anak sombong. Beraninya kau menghina ketua istana, mencari mati? Zuke, Xuanwu. Yang mulia, jika ada kehidupan selanjutnya, aku tetap ingin mengikutimu. Ketua istana, hati-hati terhadap mereka. Ada yang tidak beres. Chu Shanhe. Chu Aotian, aku akan memastikan kalian mati.
Kenapa berkelahi lagi? Aku sungguh, andai saja aku tidak sedang memasak sup, aku pasti... Supku, Sialan, bagaimana bisa Shen Wushuang menjadi lebih kuat lagi? Bukan dia yang kuat. Hanya saja pedang di tangannya yang hebat. Chu Shanhe, Chu Aotian, hari ini aku akan mencabik-cabik kalian untuk mempersembahkan pada roh ketiga bawahanku di surga. Mati, Tuan, tolonglah. meskipun kedua sampah ini tidak berguna, bagaimanapun juga mereka adalah orangku. Ada aku di sini, kau tidak bisa membunuh mereka. Bahkan jika tiga murni turun hari ini, bahkan jika Buddha datang sendiri pun tidak akan berguna. Kalian berdua harus mati. Badannya kecil, tapi bicaranya besar. Sayang sekali kekuatannya terlalu lemah. Apa? Tuan Besar Perkasa. Shen Wushuang, kau tak pernah menyangka akan mengalami hari ini kan? Inilah, akibat melawan diriku, Cih, mencari mati. bakat dan penampilan wanita ini cukup bagus. Ia bisa kujadikan penggantiku. Jangan tidak rela begitu, bisa menjadi penggantiku adalah suatu kehormatan bagimu. Beraninya menyentuh muridku? Apa kau menganggap kami tidak ada? Wushuang, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja, hanya saja aku gagal mempertahankan pedang Kunlun. Ini semua salahku. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Pedang Kunlun hanyalah benda luar, asalkan kau baik-baik saja, sudah cukup. Tuan Besar, ketiga orang tua ini adalah penguasa dari sekte nomor 1 Kekaisaran Daxia, Kunlun, dan juga kekuatan tempur terkuat di Kekaisaran Daxia saat ini. Selain Murong Qinglan, orang-orang lainnya, di mataku hanyalah seperti semut. Guru, wanita ini dipenuhi oleh aura iblis yang bergulir, ia pasti juga anggota ras iblis. Dan kekuatannya sangat tinggi, jauh melebihi kekuatan tiga bersaudara iblis. Tidak perlu khawatir, kecuali Senior Chu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawan kami. Sangat kuat. Sialan, aura yang sedahsyat ini, kekuatan ketiga orang tua, itu sudah mendekati tahap pemecahan kehampaan. Guru, kalian berhasil menerobos? Betul muridku, perhatikan baik-baik, bagaimana gurumu akan memenggal iblis ini hari ini. Banyak bicara. Kita bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Bagaimana mungkin ini terjadi? Biar kukatakan yang sebenarnya pada kalian, Tuan kami adalah Raja Iblis dari alam atas. Sekuat apapun kalian, di hadapan dia, kalian hanyalah semut kecil. Orang dari alam atas, pantas saja. Kami memang tidak bisa mengalahkanmu, tapi ada seseorang yang bisa melawanku. Berisik. Murong Qinglan. Aku datang, cepat keluar dan temui aku. kenapa kau berteriak sekeras itu? Ini rumahku, bukan tempat duel. Sekarang, segera pergi dari sini. Tuan, anak ini adalah suami Murong Qinglan. Jika Anda membunuhnya, Murong Qinglan pasti akan sangat menderita. Oh, kau adalah pria yang dicari Murong Qinglan, yang rela menghancurkan ribuan tahun kultivasinya, dan memasuki gerbang reinkarnasi. Ribuan tahun kultivasi, gerbang reinkarnasi? Maksudmu, Qinglan terlahir kembali? Ini aura Qingyan. Ternyata dia juga turun ke alam bawah. Gawat. Singkong masih ada di bawah. Chu Singkong. Murong Qinglan awalnya adalah Ratu Agung, dari wilayah abadi Jihua yang sangat dihormati, tapi dia berani mengambil risiko hanya demi pria fana. Sepertimu, masuk ke gerbang reinkarnasi. Sebagai sahabat baiknya, tentu saja, aku harus membantunya. Pantas saja jiwa Qinglan terluka. Ternyata itu perbuatanmu. Benar, aku menemani Murong Qinglan bertempur kemana-mana, dan akhirnya kami mencapai puncak, tetapi dia malah menyerahkan segalanya demi orang bodoh. Sepertimu. Tapi aku tidak mau. Aku harus mendapatkan semua miliknya, dan menjadi makhluk yang paling agung. Jadi, dia harus mati. Qingyan, sungguh sia-sia aku menganggapmu. Sebagai sahabat terbaik, kau malah mengkhianatiku. Maafkan aku, Singkong.
Aku telah membohongimu. Murong Qinglan, akhirnya kau muncul juga. Mari kita selesaikan ini. Qinglan, Maafkan aku, Singkong. Aku telah membohongimu. Qinglan, sejujurnya aku. Murong Qinglan, inikah pria yang kau korbankan segalanya demi dia? Hari ini aku akan menunjukkan padamu betapa bodohnya keputusanmu. Tidak masalah apa yang terjadi padaku. Menindas istriku, kau harus mati. Kau ternyata adalah kaisar tertinggi. 10.000 alam. Selamat, kau benar. Jadi hari ini, aku akan memberikan kalian kematian yang cepat. Maafkan aku, Qinglan. Aku juga telah membohongimu, tapi cintaku padamu tak akan pernah berubah.